الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami beserta seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah ini Allah senantiasa menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya datang agak terlambat karena saya bangun pas azan. Ditambah tadi jalan yang biasa saya lewatin ditutup. Akhirnya balik lagi saya muter. Bismillahirrahmanirrahim. An Luqmanil Hakimi annahu qala li ibnihi ya bunayya innan nasa salasatu aslasin sulusun lillah wa sulusun li nafsihi wa sulusun liddudi fa amma ma huwa lillahi faruhuhu fa huwa raji'un ila Allah ta'ala wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu fa huwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrari wa amma ma huwa liddudi fajasamuhu fa huwa ma'qulud dudi. An Luqmanul Hakim, diriwayatkan dari Luqmanul Hakim. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia ini ada sosok orang yang namanya Luqman. Dia bukan nabi, tapi dia Allah kasih anugerah ilmu hikmah yang begitu luas. Luqman ini bangsa orang Afrika.
tepatnya orang Ethiopia, berkulit hitam legam, rambutnya keriting, hidungnya agak pesek. Dengan segala hal yang Allah berikan berkaitan dengan jasadnya, badannya, fisiknya, tapi Luqmanul Hakim ini, Luqman, namanya Luqman sebenarnya. Allah kasih keistimewaan ilmu hikmah yang begitu luar biasa, sehingga Allah mengabadikan nama Luqman ini menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran. Ada nama surat Luqman. Nah, ini Luqmanul Hakim. Di orang biasa yang Allah kasih anugerah ilmu hikmah. Annahu qala li ibnihi, bahwasanya Luqman ini pernah berkata kepada anaknya, memberikan nasihat. Yang tentunya nasihat yang disampaikan Luqman ini kepada anak-anaknya juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai hikmah, sebagai ibrah. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Jadi dalam kalimat bahasa Arab ada orang tua manggil anaknya ya baniya, ada nggak manggil anaknya ya bunaya. Ini beda tekanannya. Kalau orang tua baik itu ayah atau ibu ketika manggil anaknya ya bunaya, ini berarti panggilannya disertai dengan rasa kasih sayang yang mendalam. Tapi kalau manggil ya baniya, wahai anakku juga, itu panggilan biasa, tidak disertakan rasa kasih sayang yang mendalam. Makanya kalau ya bunaya artinya wahai anakku tercinta. Inilah perasaan seorang ayah yang bernama Luqmanul Hakim ketika memanggil anaknya. Innan nasa salah satu aslasin. Sesungguhnya manusia itu terbagi atas 3 bagian. Kita nih manusia, kata Luqmanul Hakim, ini ada 3 bagian yang masing-masing akan kembali sesuai bagiannya. Sulusun lillah, 1/3 dari diri kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sulusun li nafsihi, dan 1/3 lagi itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa sulusun lidudi, dan 1/3 lagi akan kembali menjadi santapan dudin, belatung atau cacing tanah. Jadi di dalam diri kita ini ada 3 dari 1/3 yang masing-masing akan kembali kepada 1/3 diri kita untuk Allah, kembali kepada Allah. Dan 1/3 dari diri kita kembali kepada diri kita. Dan 1/3 lagi dari kita ini akan kembali untuk menjadi santapan cacing tanah atau belatung. Fa amma ma huwa lillahi faruhu, maka adapun yang untuk Allah, yang 1/3 kan tadi untuk Allah yang pertama. Faruhu, maka itulah ruh kita. Fahuwa raji'un lillahi ta'ala, maka dialah yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau kita sudah mati, itu yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ruh kita, bukan jasad.
Jasad mau udah nggak ada urusan. Jasad udah nggak bakalan ditanyain, nggak bakalan balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ruh kita, dan ruh kita kembali kepada Allah itu tergantung bersih atau tidaknya ruh kita. Kalau memang ruh kita masih dalam keadaan bersih sebagaimana kita diciptakan di alam arwah, sampai masa kanak-kanak, sampai masa balik, terus begitu mati ruh kita masih dalam keadaan bersih, maka Allah akan sambut kedatangan ruh kita saat mati dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau roh kita bersih, dalam pengertian ruh kita bersih, ruh kita ini selalu dipoles, dikasih makan dengan ibadah. Kita ini kan perlu santapan jasmani, tapi juga perlu santapan rohani. Kalau santapan jasmani udah nggak usah dibilangin, udah tahu semua kita. Santapan rohani nih, kayak kita nih, habis sholat subuh, ibadah, berzikir, berdoa, dilanjutkan tolabul ilmi, masya Allah. Ini makanan-makanan ruh yang akan membersihkan ruh kita. Karena nanti yang akan kembali menghadap Allah adalah ruh kita. Kalau kita terlahir dalam keadaan bersih, maka Allah mengharapkan kita kembali juga dalam keadaan bersih. Kayak kita minjem gelas sama tetangga atau piring, minjemnya bersih. Kita mulangin kotor piring orang, bisa dilemparin ke muka kita. Harus bersih lagi. Nah begitu juga ketika kita menghadap Allah, kalau ruh kita dalam keadaan kotor, penuh maksiat dan dosa. Nah ini masalahnya. Allah tidak akan menerima kecuali kita harus dibersihkan dulu ruh kita. Orang-orang beriman. Apa cara ngebersihinnya? Dimasukin ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Yang neraka jahanam itu waktunya 1 hari sama dengan 5.000 tahun. Bayangin. Neraka yang paling ringan di neraka jahanam itu, ada neraka ringan, ada neraka berat. Jadi digambarkan neraka yang paling ringan itu ketika penduduk neraka itu dibakar kakinya, mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Masya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari api neraka jahanam. Nah oleh karenanya, karena yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ruh kita, maka kita harus senantiasa memoles, membersihkan ruh kita dengan ibadah, berzikir, membaca Quran, bersolawat, menuntut ilmu, bersedekah dan sebagainya. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrari. Wa amma ma huwa li nafsihi, dan adapun yang akan kembali kepada dirinya sendiri, fa'amaluhu, maka itulah amalan kita. Fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrar, maka dia akan kembali kepada dirinya bin naf'i, dengan membawa manfaat, wal idrari, dan dengan membawa mudarat, kesusahan.
itu pun yang sepertiga kembali kepada diri kita belum tentu menguntungkan kita dalam bentuk apa? Amal. Kalau amal kita baik, alhamdulillah itu amal kita menjadi penolong kita dari sejak kita di alam barzah sampai alam akhirat. Tapi kalau amalan kita sebaliknya, na'udzubillah, itu akan mendatangkan idror, kesusahan. Jangankan di akhirat, di alam barzah kita akan merasakan siksa yang pedih dari malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kita ini kan sebagai manusia jarang merenung, berpikir bagaimana nanti ketika kita mati, saat kita dikubur di dalam tanah, dipendam dengan tempat yang sempit yang cuma seukuran badan kita, tanpa ada siapapun yang menemani apalagi yang menolong. Hanya satu yang akan bisa menolong kita saat itu apa? Amal baik kita. Itulah yang akan menjadi cahaya penerang, menjadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mesti kita pikirin. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberikan satu nasihat kepada kita. Apa nasihatnya? Man dakhala qabran bila jadin faka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Siapa yang masuk ke dalam kuburan, maksudnya mati, orang mati kan pasti dimasukin ke dalam kuburan, dipendam. Bila jadin, tanpa membawa amal baik, amal soleh, bekal iman dan takwa. Faka'annama raqibal bahra bila sabinatin, maka seakan-akan dia menyeberangi lautan tanpa kapal. Orang biar kata jago berenang, seorang atlet nasional, internasional, juara renang, kalau dia harus menyeberangi lautan yang luas, nggak akan bisa. Mesti harus punya kapal atau naik kapal. Nah, kapal ini adalah amalan kita. Dialah yang akan menghantarkan kita selamat atau tidaknya, sampai atau tidaknya kepada tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa menyelamatkan kita baik dari alam barzah sampai alam akhirat itu adalah amalan kita, amalan yang baik. Wa amma ma huwa liddudi pajismuhu fahuwa maqulud dudi. Maka adapun yang sepertiga lagi yang akan kembali kepada belatung, yaitu jismuhu, badan kita, raga kita. Nih, badan kita, anggota tubuh kita, semuanya yang selama ini kita bangga-banggakan dengan ketampanan atau kecantikan kita, yang sering kita manjakan dengan makanan, dengan suplemen, dengan barang-barang mewah, barang-barang mahal. Tangan kita dipakai jam tangan yang mahal, cincin yang bagus. Muka kita dipoles sedemikian rupa, kita beri berbagai alat kecantikan, krimer dan sebagainya. Tapi ternyata pada akhirnya dalam final hidup kita, ini badan kita, raga kita, jasad kita kembalinya mutlak milik belatung atau cacing tanah.
Allah udah nggak butuh jasad kita, tapi jasad kita dipendam di kubur. Ini bagiannya cacing tanah. Bagian Allah tadi apa? Roh. Makanya ruh itu kalau merasakan sakit, itu yang namanya roh ketika dicabut, itu kita jasad udah nggak bisa bergerak. Kalau kita merasakan sakit masih bisa ngomong aduh atau jejeritan nangis, itu sakitnya berarti masih bisa ditolerir. Tapi kalau kita jasad kita udah nggak bisa bilang apa-apa saat merasakan sakit, nah itulah ruh kita. Makanya ruh ini kalau disiksa di neraka jahanam, naudzubillah, bagaimana rasanya? Dicabutnya aja kita nyawa kita ketika dicabut ruh kita, itu digambarkan di dalam hadis sakitnya lebih sakit daripada tebasan pedang ratusan kali. Lebih pedih dari ketika kita diceburkan di dalam air yang sangat mendidih di sebuah baskom besar. Masya Allah. Bagaimana itu kalau di neraka jahanam, na'udzubillah. Nah, oleh karenanya, karena jasad kita ini nanti kembalinya buat cacing tanah atau belatung, tapi yang kembali justru adalah ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang kita perhatikan selama ini bagaimana makanan ruh kita, apakah sudah mencukupi buat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bekalnya apa? Amal soleh, iman dan takwa. Makanya iman dan takwa ini penting untuk selalu kita pelihara agar ruh kita ketika kembali menghadap Allah disambut dengan kalimat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi modal keselamatan hidup kita, modal kebahagiaan hidup kita baik di dunia ataupun di akhirat, itu adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih ada satu kalimat menarik, kalimat yang indah maknanya. Tidak semua kita berkesempatan untuk menjadi orang kaya, tapi setiap kita berkesempatan untuk menjadi orang yang bahagia meskipun tidak kaya. Tidak semua kita berkesempatan untuk menjadi penguasa, tapi setiap kita berkesempatan untuk menjadi orang mulia walaupun tidak berkuasa atau punya jabatan. Karena Allah tidak meletakkan yang namanya bahagia dan mulia itu di dalam harta dan di atas tahta. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan dan kemuliaan itu di dalam iman dan takwa. Mantap nggak tuh kalimat? Jadi siapapun kita punya potensi, punya peluang untuk meraih hidup bahagia dan mulia sepanjang kita bisa mempertahankan nilai-nilai iman dan takwa. Saya pernah ngasih contoh tentang orang-orang terdahulu. Ada sosok orang namanya Fir'aun. Fir'aun ini Allah kasih kekuasaan yang begitu besar, memiliki kerajaan, rakyatnya banyak, wilayahnya luas. Kekuasaan Fir'aun ini disebut absolut, nggak ada rakyat satupun yang berani nentang aturan Fir'aun. Sampai-sampai dia merasa sombong, menganggap dirinya sebagai Tuhan.
Ini Fir'aun ini Allah kasih kekuasaan yang begitu luar biasa. Kekayaan melimpah. Tapi ketika Fir'aun ini membenturkan dirinya dengan kebenaran, dia lawan, dia perangi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai iman dan takwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Allah hinakan Fir'aun serendah-rendahnya. Kita juga kenal sosok manusia namanya Qarun. Dalam kisah sejarah, Qarun ini Allah anugerahkan harta kekayaan yang begitu banyak. Hartanya Qarun itu, Masya Allah. Kalau selama ini kita sering disajikan informasi tentang orang-orang terkaya. Ada orang terkaya di dunia namanya Bill Gates. Di Indonesia ada orang terkaya namanya Prayogo Pangestu. Itu hartanya hampir mencapai ribuan triliun. Tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Qarun. Allah menceritakan, menggambarkan tentang kekayaan Qarun ini di dalam Al-Quran. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci tempat menyimpan harta kekayaan Qarun itu harus digotong oleh orang-orang yang berbadan kekar dan kuat. Berapa orang itu? Kunci tempat nyimpan harta Qarun harus digotong oleh laki-laki yang berbadan kekar dan kuat. Dalam satu riwayat dikatakan 70 orang. Itu baru kuncinya. Biji mana hartanya itu. Baru kuncinya doang harus digotong oleh 70 laki-laki yang berbadan kekar dan kuat. Masya Allah, bagaimana hartanya itu. Tapi ketika Qarun ini membenturkan dirinya dengan nilai-nilai kebenaran, memerangi nilai-nilai iman dan takwa, apa yang terjadi? Allah hinakan serendah-rendahnya. Qarun ini hartanya lenyap, ambles di telan bumi, dan juga Qarunnya serta pengikutnya ambles, habis semua dalam hitungan detik. Sampai sekarang nih ada orang puri nawala gali tanah pakai pacul. Ketemu harta tuh. Nemu harta di dalam tanah. Bilangnya harta apa dah? Harta Qarun. Padahal tidak ada riwayat yang menjelaskan Qarun pernah main ke nawala. Kapan? Saking banyaknya itu harta Qarun. Tapi akhir hidupnya Allah hinakan, Allah permalukan. Tapi ada sosok manusia dalam sejarah yang terlahir dari golongan orang hina, dari golongan hamba sahaya. Bilal ibnu Rabah, sahabat Nabi. Terlahir dari kalangan budak sahaya yang sangat miskin. Jangankan harta, dirinya aja dia nggak punya. Karena dikuasai oleh majikannya. Tapi ketika Bilal ini mensepakati nilai-nilai kebenaran, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia istiqomah menjalankannya, apa yang terjadi? Allah muliakan Bilal setinggi-tingginya. Saking mulianya Bilal,
Allah pernah memperdengarkan suara sendalnya, suara terompahnya di surga ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan Fir'aun yang terompahnya saja terbuat dari emas. Tapi kita bisa pastikan ketika ada seorang perempuan hamil melahirkan anak laki-laki, enggak ada yang mau kasih nama Fir'aun. Oon. Tapi kalau nama Bilal orang pasti senang. Di mana aja nih sekarang, di perumahan kayak di kampung, di masjid-masjid pasti ada Bilal. Padahal Bilal ini terlahir dari golongan orang miskin, dari golongan orang hina, dari hamba sahaya. Dibandingkan dengan Fir'aun, seorang raja penguasa. Dibandingkan dengan Qarun, pemilik harta kekayaan yang begitu banyak di dunia ini. Tapi Allah angkat kemuliaan itu bukan dari harta. Allah berikan kekayaan itu, kebahagiaan itu bukan dari jabatan. Tapi Allah berikan kebahagiaan dan kekayaan itu dari nilai iman dan takwa. Makanya kita ini semuanya punya peluang. Jadi orang yang bahagia dan mulia. Karena status tertinggi manusia di hadapan Allah bukan raja, bukan orang kaya, tapi hamba. Artinya orang yang bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, maka itulah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة. اللهم صل عليه وعلى آله وبجاهه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وعلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا جميع البلاء والأدواء والوباء. اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penggugur kewajiban kita.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.